bos. Waduh, bos. Ini Dede pakai meja apa, bos? Meja, Pak. Mas Endut. Wah, ini Ganteng nggak, bos? Kemeja keren, Pak. Oh, bos Endut pernah punya nggak kemeja sebagus itu? Nggak kesampean, Pak. Nggak kebeli ya? Iya, Pak. Kalau om bos Endut beli kemeja itu, listrik nggak kebayar ya? Bayar, Pak, rumah tangga, Pak. Oh, bisa berantakan nih. Namanya juga duda, bos. Benar, Pak. Kalau duda kan harus keren. Udah lupa celana izinnya nggak dibawa, tapi itu juga udah ada ya? Makanya. Udah biru. bagus. Nanti kasih celananya bagus. Itu juga udah beda penampilannya. Pangling ya, Om ya? Pangling, Pak. Nanti itu Jakarta bawa ke RH, Om. Betul. Tinggal perawatan. Kita ini hari ini bertemu sama yang ganteng, Om. Betul, Pak. Waduh, penampilannya lain ya, Om ya? Betul, Pak. Wah, lain Ganteng. dia. Lain kan, Om? Super Dede, Pak. Super Dede. Waduh, Super Dede nih. Aduh. Malam tidurnya bisa kamu? Bisa, Pak. Dan nyenyak. Ya, Pak. Jadi ini sejarah pertama dalam hidup kamu tidurnya kamarnya mahal. Mahal ya. Gak pengalaman hidup ya. Buat pelajaran hidup, Pak. Pelajaran hidup. Setiap peristiwa itu pasti ada Ada hikmahnya, Pak. setiap kejujuran pasti ada balasan kebaikannya. Nah, aku nanya nih, Gimana? kamu ini gagal banget ngomongnya. Saya daripada minta maaf, lebih baik meminta maaf pada 7 terpidana. Oh. Kenapa kamu punya kepercayaan diri yang tinggi banget sekarang? Ya karena apa perkataan yang kemarin di konferensi itu, ya itulah yang sejujurnya, Pak. Oh, itu kamu yang jujur ya? Itu yang sejujurnya. Oh, kamu jujur ya? Jujur. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Berani sumpah. Berani sumpah. Jangankan sumpah pocong Pak. pun. Sumpah pocong pun berani, Pak. Ah, iya. Oh, Mungkin dengan tahu. aib duaan, Pak. Hah? Mungkin dengan aib duaan. Oh iya. Aib nggak ada kabar Nggak ada, Pak. sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Aib mungkin punya kepercayaan diri, Iya. ada yang melindungi mungkin. Ya kepercayaan kan masing-masing, Pak lah. Oh iya. Beda ya. Nah, jadi malam tidur, pagi Tidur. udah sarapan. Udah tadi sarapan. Wah, mantap bos. Mantap, Pak. Oh, jadi bos dia. Ini pakai kemejanya lain nih. Merasa seperti apa pakai kemeja ini sekarang? Seperti apa ya? Gimana nggak jadi hebat? Kemana-mana sekarang didampingi. Wah kan? Pengacaranya Pak Oto Hasibuan, bos. Oh, pengacara ternama Indonesia itu. Apa namanya udah santai sekarang. Udah santai, udah suruh tenang. Kakaknya udah tenang. Santai, tenang. Oh, mamanya udah tenang, kakaknya udah tenang. Udah. Mantan ada yang hubungin nggak? Nggak ada, Pak lah. Nggak ada. Ya, lebih baik janganlah, Pak. Oh, nggak, mantan kamu udah kawin lagi belum? Udah, Pak bilangnya. Dua-duanya udah. Udah, Pak. Kenapa kamu lebih dulu laku dibanding kamu mantan kamu? Fokus ke anak dulu sih, Pak. Oh, fokus ke anak. Ini kuli bangunan di Jakarta berapa kamu gajinya per hari? Saya sehari 140 kemarin, Pak. 140. Sebagai tukang pakai Next gitu. Itu tukang Oh, masih belajar sih, Pak. Oh. Maksudnya udah belajar 1 tahun, cuman belum terlalu mendalami. Oh, belum ini ya. Tapi statusnya tukangnya tukang pendatang baru. Iya. Itu 140. 40. Nggak ada uang makan. Nggak ada, kotor, Pak. Kotor segitu. Kotor. Makan sehari berapa? Sehari ya 2 kali. Cuman saya masak pakai magicom, coba beli lauk doang. Oh, masak. Iya. Beli lauk. Masak sendiri. Masak nasi sendiri, Pak. Oh, tinggalnya di bedeng. Iya, di bedeng. Tapi kalau saya seringnya di proyek, Pak, di dalam proyeknya, Pak. Pakai amben itu modelnya, Pak. Kayak Iya, saus. tahu. Di saya nyebutnya bedeng. Oh, kalau bedeng kan beda lagi, Pak, pakai triplek. Kalau saya di dalam proyek itu, dalam proyeknya, jadi kalau udah di lantai 2 udah didak, baru dalam proyek tidur di bawah. Kalau sebelum bawah. lantai 2 belum didak. Biasanya saya tidur di proyek lain, Pak. Oh, Kan ikut. proyeknya, iya proyeknya kan nggak satu. Oh, banyak. Iya banyak. Pokoknya tidur gratis. Iya gratis tidur.
Masak sendiri, masak sendiri nasi pak, nasi sendiri. nasi sendiri, cuma beli lauknya aja pak. Ya, yang penting kan duitnya awet. Ya, Jadi kalau punya uang 5.000 bisa beli telur 2 biji. nah, bisa. Ya kan? Ya, Pakai garam sama kecap kan? ya, Bisa makan kan? bisa. Bergizi. Pernah nggak kamu pacaran sama tukang warung? Nggak pernah pak. Wah, perasaan bohong kok. Bener nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dan biasanya kalau kulit di proyek pacaran sama tukang warung, duitnya habis Enggak sih pak. sama tukang warung, terus Oke. pulang nggak bawa duit, pura-pura kecopetan. Itu mah teman saya yang begitu. Itu kalau dalam posisi sekarang suka kuli proyek, suka ngasih sama mama. Iya kadang-kadang kalau ada ngasih sih. Kalau Ngasih. ada ngasih. Berarti seminggu ada liburnya kerja? Saya liburnya 2 minggu sekali pak. Hah? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, berarti Ya, sebulan habis bayaran. efektifnya 26 hari. 26 hari. Cuman tergantung sih pak. Kadang kalau misalkan kerjaan lagi dikejar, disuruh mandul kerja, kadang sebulan full baru libur pak. Jadi sebulan bersih lah dapat 5 juta ya. Kurang lebih 3 juta, hampir 4 juta. 4 juta apa lah kayaknya? 4 juta pak. 4 juta. 4 juta pak. 4 juta sebulan. Sebulan. Dipotong biaya makan, Ya, rokok biaya makan, sejuta. rokok. Sebulan ya ada sejuta lah. Sejuta ya. Makan rokok Karena tinggal 3 masih juta. beli. 3 juta dikirim anak berdua. Ya dikirim anak pak. Cuman kan 2 minggu sekali bayarnya pak. Oh, bayaran 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali kan bayaran pak. Nah, dalam 2 minggu ngirim ke anak berapa? Ya ke anak kadang yang pertama ya kadang-kadang 300, 400, yang kedua dikirim. Mama kadang dikasih pak. Sisanya kan buat beli beras pak. Sisanya Stok buat beli rokok, beras. iya, sama buat pegangan sendiri pak. Aman lah, Aman lah. punya tabungan. Ya, kalau intinya mah kalau ngerantau ya gimana kita yang ngatur uang sih. Bisa irit apa enggak pak? Kalau kita nggak bisa irit ya tetap sih. Tabungan punya. Tabungan belum sih pak. Rumah udah punya belum? Belum pak. Oh, rumah belum punya. Belum. Dulu waktu sama orang Garut nggak bikin rumah di Garut. Enggak pak. Tinggal di mertua. Oh, tinggal di mertua Indah. Yang gugat cerai siapa? Istri apa Istri kamu? pak. Apa katanya kamu digugat cerai kenapa? Ya karena gimana udah nggak cocok gitu. Enggak, udah. Iya udah nggak cocok. Padahal mah kalau ya masalah tanggung jawab mah sepenuhnya saya tanggung jawab. Pasal tanggung jawab mah tanggung jawab. Tanggung jawab sepenuhnya. Heeh. Nggak pernah putus kerja, paling pulang kerja cuman 2 minggu di rumah, berangkat lagi 2 minggu di Yang rumah. disebut berangkat. nggak cocok tuh kenapa sih faktornya? Kurang tahu udah pak. Bilangnya ya saya udah nggak cocok katanya. Oh. Oh, bilangnya udah nggak cocok. Cuman ya sekarang udah nikah lagi. Udah nikah lagi. Iya bilang. Dengar-dengar udah nikah lagi. Oh, dengar. Kalau mantan nikah ada cemburunya nggak? Ya kemarin mah ya sempet sakit hati mah pasti ada pak. Oh, sakit hati kamu? Ya kemarin kan masalah ya awal-awal mah sakit hati ada lah pak. Ada. Masa Cuman mantan nikah sakit hati? bukan pas nikah mah enggak sih pak. Maksudnya pas Waktu digugat. Ya, pas digugat itu perceraian tuh. Mikirnya Sakit kan ke hati. anak pak. Kasihan. Dari istri yang pertama anak kamu laki-laki perempuan? Laki-laki pak. Laki-laki. Yang sekarang kelas 6 SD itu. Iya. Ya, sama yang istri pertama kamu menggugat apa digugat? Dia sih pak yang ninggalin pak. Ya? Iya. Dia juga yang minta pak. Dia yang Iya. Yang minta. yang minta. Dia yang gugat. Ya awalnya pernah saya juga minta, saya juga bilang udah gak cocok, cuman dianya nggak mau ya saya jalanin, masih jalanin, cuman terus lama-lamaan dianya juga mulai nggak cocok ya, terus dianya minta ya udah ya udah. Oh. Sekarang kamu tahu mau kemana kita? Mau Kita mau ke LPSK, bawa LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Jadi kamu nanti dilindungi sebagai saksi, dilindungi oleh negara. Gitu. Santai aja. Orang kamu juga udah santai, Santai ya. kok pak, orang saya berkata jujur masa ya nggak santai pak. Oh iya. Kecuali kemarin saya bohong mungkin, ya gimana mau ngomong. Kejujuran Terus itu membuat hidup menjadi tenang, tenang, menjadi iya. damai. Namanya. Dan kebohongan membuat hidup menjadi gelisah. Walaupun dimaafkan tapi akhirnya ada penyesalan, ada maafnya ya walaupun pengakuan saya selama ini dalam hidup saya penyesalan kepada terpidana itu ada ya ada ininya apa namanya ada hukumannya
ya terima aja Pak. Ya, terima aja. Orang mau dihukum Ya, penjaranya seumur ya, hidup. memang saya berkata bohong kemarin yang membuat mereka menderita Pak. Ya, cuman bukan kemauan saya sih Pak, dari hati kecil saya nggak mau sih. Ke sana ke mama, ke teteh ada yang nyamperin nggak? Nggak ada. Kemarin doang katanya dari iNews itu Pak. Oh, TV TV aja. doang. Nggak ada sih yang nyamperin. Alhamdulillah. Nggak ada ya. Aman. Nggak ada yang intimidatif dari si nggak ada Nggak aman ada, ya. aman. Gimana rasanya tidur di hotel? Enak sih Pak. Enak Pak. Enak ya. Rasanya tidur di kasur empuk. Kasur empuk Pak. Kamar mandinya bagus. Kamar mandi lagi AC lagi Pak. Waduh, pakai AC, Bos. Pagi-pagi udah dari nyiapin sarapan. Ada aja bisa tinggal ngambil aja Pak. Oh, yang nyapinnya cantik-cantik lagi. Jelas Pak. Woi, jelas sudah. Pakai baju bagus gimana perasaannya? Senang sih Pak. Waduh. Jadi gua anteng, Bos ya. Ganteng banget Pak. Rambutnya udah dikasih minyak rambut belum? Udah Pak. Udah. Udah. Udah beli? Belum beli Pak, cuma tadi minta. Oh, mental. Kan nggak sempat beli Pak. Pokoknya sekarang udah tenang ya. Udah tenang. Udah tenang, anak-anak udah tenang. Mamanya udah tenang, tetehnya udah tenang. Keluarga juga udah tenang. Saudara-saudara juga sekarang pada dukung, alhamdulillah. Pada dukung ya? Pada dukung, saudara juga sekarang. Saudara-saudara Cirebon pada dukung. Dukung Pak. Ya, Apa katanya saudara-saudara Cirebon? Ya, ya mudah-mudahan kuat, dilancarin Pak, katanya. Pokoknya kuat, katakan sejujurnya katanya. Apa yang kamu tahu kamu katakan, jangan ditambah-tambahin, jangan dilebih-lebihin. Wah, nah, kamu ini sekesatria nih, patut dicontoh. Mudah-mudahan yang lain, yang di kasus ini tidak jujur, yang di kasus ini melakukan rekayasa, yang di kasus ini dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak memiliki dasar-dasar pijakan kemanusiaan, mudah-mudahan bisa mencontoh sama orang yang sekolahnya. Kamu SMP tamat nggak? SMP tamat Pak. Yang sekolahnya tamatan SMP, yang kerjanya kuli bangunan, bener nggak? Iya Pak. Masa? Oh, kalah sama kuli bangunan sih, malu kan? Sikap kesatria kalah sama kuli bangunan. Padahal kuli bangunan nggak ada tanda pangkatnya ya? Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Laden sama tukang doang pangkatnya Pak. Oh, Laden tukang mandor udah. tukang doang ya. Nggak ada sekolah pendidikan calon kuli bangunan kan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Sekolah apapun masuk Pak. Yang penting kuli bangunan makan tenaga Pak. Yang penting otak mau jalan. Nggak ada pendidikan kebangsaan kuli bangunan kan? Nggak ada sama sekali Pak. Tidak ada sumpah setia kuli bangunan kan? Nggak ada Pak. Sumpah Nggak apalagi. ada. Tidak mendapat pembayaran dari negara dalam setiap bulan kan? Tidak Pak. Oh, kalau tidak kerja tidak makan Ya, kan? Tidak kerja tidak makan tidak dibayar Kalau berhenti Pak. kerja berhenti makan kan? Berhenti makan jelas Pak. Oh, tidak ada tunjangan tiap bulan kan? Tidak ada. Tidak ada. Hidupnya tidak ada yang jamin kan? Tidak ada Pak. Tidak ada uang pensiun kan? Tidak ada sama sekali. Masa kalah sama kuli bangunan beraninya. Jadi sekarang ini lagi musim kuli bangunan. Musim kuli bangunan Pak. Oh, musim kuli bangunan ya. Kuli bangunannya sekarang pada berani. Udah berani. Teman-teman juga nggak nyangka katanya. Kirain diri siapa katanya. Yang di penjara kuli bangunan, yang jadi saksi palsu kuli Bangunan. yang menderita kuli Bangunan. Bener kayak kuli Pak. Kamu SD-nya di mana? SD-nya di Sukapura 3 Pak. Sukapura 3. SMP-nya? SMP-nya saya SMP Kartika Pak terakhir. SMP Kartika. Bapak kamu dulu kerjanya
tani. Supir pak. Supir apa? Supir terakhir supir dump truck pak. Supir dump. Ya Oh, dia supir dump. pernah supir tangki, Oh, mobil pernah bus, supir bus pernah. mobil dump truck pernah. Oh, mobil dump truck Iya. pernah. Terakhir elektronik pas mata udah nggak kuat jualan sih pak. Oh, jual elektronik. Terus kamu memang ciri khasnya selalu bawa kantong di ini. Iya pak. Ciri khas. Ciri khas emang. Oh, ada ciri khasnya. Kantongnya diselendangin gitu. Sekarang kantongnya ada isinya. Barusan ada pak. Oh, saya bilang barusan ada. Nggak ada isinya. Oh nggak ada isinya. Yang ada isinya adalah keberanian. Iya. Anak-anak udah dibekelin. Udah pak. Udah. Aman. Aman. Dua-duanya aman. Aman dulu. Sekarang mah tinggal tidur nyenyak, Tidur nyenyak, makan enak, makan enak, menikmati hati yang terbebas. menikmati Dari hati yang rasa bebas. takut? Dari rasa takut selama 8 tahun pak. Selama 8 tahun. Iya. Kamu pengen nggak ketemu sama para terpidana? Pengen banget pak. Pengen ya? Pengen. Pengen mau minta maaf kamu Pengen ya? minta maaf sama keluarganya pun pengen ketemu Oh pak. iya, nanti Pengen. nanti kita bertemu ya. Iya. Nanti kita bertemu dengan keluarga Pengen. terpidana. Nanti keluarga terpidana saya undang ke Lembur Pakuan ya. Iya. Sambil kita selamatan tumpengan. Siap. Ya, mudah-mudahan dari selamatan tumpengan membuat jalan bagi keselamatan semuanya. Lebih ke depan saya mau ketemu dulu gitu pak sama 7 terpidana sama Oh, iya, keluarga gitu. iya. Pengennya pak. Kalau nanti kita sama pengacara, kalau Iya, siap. kalau ketemu sama 7 terpidananya kan Siap. harus dengan pengacaranya yang Oke, boleh siap. nemuin itu hanya kuasa hukum dan keluarga. Siap. Ya, nanti boleh nggak kamu nemuin Iya. 7 terpidana, kita nanti nanya ke kuasa hukum. Oke. Ya. Boleh nggak? Gitu. Jadi mau minta maaf ya. Nah gitu dong. Harusnya Harusnya. orang kita salah kok pak. Harusnya yang lain pun kalau di hati lo ya, kalau di hatinya merasa, di hati kecil merasa bersalah, merasa telah melakukan tindakan yang membuat derita bagi orang lain, menyadari sebuah kekeliruan, ya baiknya memiliki sikap seperti sikapnya Dede ya. Itu upayakan minta maaf sama keluarganya, datangin para terpidananya ya kan, sampaikan bahwa mohon maaf atas kekhilaafannya, daripada harus membuktikan kebenarannya di ruang-ruang yang lain. Betul nggak? Betul. Ya harapan kita ini kan bangsa yang meletakkan diri pada asas musyawarah, bangsa yang meletakkan diri pada asas spirit silih asa silih asi silih asun. Setiap manusia ada emosinya, setiap manusia ada hilapnya, setiap manusia ada waktu-waktu di mana tidak bisa mengontrol diri. Nah, pada saat seperti ini, mari kita lakukan evaluasi dan introspeksi. Kalau fakta-faktanya sudah menunjukkan ke arah kebenaran, kenapa sih kita tidak cepat menyadari ya, Dea? Ya? Iya pak. Kamu aja menyadari ya, Dea? Menyadari. Kamu aja menyadari kan? Masa Dede aja yang lulusan SMP menyadari, yang lain yang sekolahnya tinggi tidak menyadari sih? Kan kita punya kesadaran bernegara dan berbangsa, kita ada punya kesadaran hidup bermasyarakat dan punya rasa tenggang, rasa di hatinya. Betul nggak, Dek? Iya, Pak. Jadi buat tua nanti tenang hidupnya pak. Ini kan Dede kan tidak minta maaf atas somasi yang kemarin diberikan kan. Nah, konsekuensinya pasti Dede nanti dilaporin lagi. Pasti pak. Pasti dilaporin lagi dengan tuduhan melakukan fitnah, Nah, ya kan? Kemudian menyebarkan hoax. wah. Betul nggak, Dek? Iya pak betul. Kamu siap menghadapi nanti dilaporin lagi? Siap pak. Itu kan hak dia pak. Oh, Bukan hak saya pak. itu hak dia. Hak
hak manusia kan masing-masing. Oh, hak mana? Orang lain berhak melaporkan. Berhak melaporkan, berhak tidak. Heeh. Itu persepsi dia kok. Kamu berhak untuk berkata yang sebenarnya pada. Sebenarnya. Kenapa kamu berkata pada ruang publik, pada umum? Karena perkataan kebohongan kamu juga sudah diketahui oleh umum. Iya. Bener nggak, Dek? Iya. Dan dulu kan kamu bersaksi palsu kan ada di BAP, ya kan? Iya. BAP-nya kan sudah dibaca oleh banyak orang, Iya. sudah diperdengarkan di kesaksian 2016 dan sudah diperdengarkan juga di kesaksian dibacakan oleh tim kuasa hukum Polda waktu sidang pra peradilan Peggy kan? Iya. Betul nggak, Dek? Betul. Nama kamu kan disebutkan di situ. Iya, Pak, disebut. Iya, makanya kamu juga sekarang menyampaikan ke muka umum, nih saya sudah berbohong, kan gitu deh ya. Jadi dari mana udah terbiasa bangun pagi ya? Udah terbiasa. Udah terbiasa bangun pagi. Udah mandi? Udah, Pak, mandi dulu. Udah ya? Udah lah, Pak. Pakai sabun? Pakai sabun. Rambutnya dicuci? Cuci dong. Waduh. Nah, biasa tidur diaparin semen. Sekarang tidur di kamar hotel. Wah, itu gimana nggak nyaman ya? Pokoknya tetap semangat, ya kan? Bisa melewati masa-masa sulit. Masa Jadi sebenarnya setelah ngomong ini menjadi plong. belum kok, tenang. Cuman kalau udah minta maaf secara langsung mungkin ke keluarga sama terpidana belum, Pak. Apalagi kalau keluar, Pak, mungkin wah teriak kali Mas ya, Pak. Pas sampai keluar, Pak. Harus sampai keluar ya? Harus, Pak. Harus Pak. harus keluar. Harus, Pak. Karena Pas nantinya sampai menjadi harus. saksi di PK-nya. Harus siap, Pak. Siap. Pasang badan. Pasang badan luar biasa. Ya, kita doain ya pada seluruh masyarakat Indonesia, semoga apa yang dilakukan oleh Dede membuka jalan bagi pembebasan 7 terpidana dan bagi pembebasan sangka tatal dari berbagai tuduhan, sangkaan dan dakwaan yang pernah dia alami. Walaupun sudah dia bebas, tetap saja kan kalau dia kemudian dinyatakan tidak bersalah, berarti dia menjalani hukuman selama 8 tahun sangka tatal dan yang lainnya itu dalam posisi tidak bersalah, tapi negara telah menjatuhkan hukuman pada dirinya. Dan ini peristiwa yang paling pahit dalam sepanjang hukum Indonesia, lebih pahit dibanding peristiwa Sengkon dan Karta. Ya, oh ya, mohon doanya nih buat Dede nih, agar dilancarkan, disehatkan, dan diamankan seluruh langkah-langkahnya. Oke deh. Oke deh, kita akan terus menuju kantor apa deh? LPSK, Pak. Singkatan dari apa? Lembaga apa ya, Pak? Perlindungan Saksi saksi dan korban. dan korban. Kamu jangan ambil PSK-nya. Iya, Pak. Ya, LPSK-nya yang kamu ambil. LPSK-nya, Pak. Ya, Iya. kamu ngambil LPSK-nya bukan PSK-nya. Iya, Pak. Ya, pakai L, ingat Iya, loh. LPSK. Kalau PSK tanpa L itu berbahaya. Bahaya, Pak. Itu tarifnya jadi berapa kalau tanpa L? Senyum. Emang kamu pernah? Enggak sih, Pak. Enggak pernah, Pak. Bohong. Enggak, Pak. Sama sekali, Pak. Ngomong laki-laki jujur. Enggak pernah. Nah, ini. Kalau selama tidak punya istri, sebagai Enggak, Pak. laki-laki, Saya kerja terus kan. oh, kerja terus, sudah nggak keingetan Sudah nggak keingetan, Pak. terhadap kebutuhan-kebutuhan sebagai laki-laki, Enggak pernah, Pak. sudah lupa. Ya, sudah lupa, Pak. Sudah lupa apa nggak normal kamu? Ya, bukan nggak normal sih, Pak. Ada Oh. normal, cuman kan Oh, udah mikir lupa. kan fokus kerja dulu lah, Udah Pak. fokus kerja. Nah, sekarang kalau nggak kerja, sehari nggak kerja aja kan kita nggak dibayar, Pak. Oh, seharian nggak kerja, nggak dibayar. Makanya kadang libur kan 2 minggu sekali baru libur, 13 hari baru libur. Tidak ada, 12 tidak ada hari kerjaan, tidak ada bayaran. Berhenti kerja, berhenti bayaran. dibayar. Itulah nasib rakyat kecil. Bilang dong, semangat deh pada seluruh. Semangat pada seluruh rakyat Indonesia biar masalah ini cepat selesai, dan doakan saya supaya kedepannya saya bisa menegakkan keadilan
dengan berkata yang jujur. dengan berkata yang jujur, sejujur-jujurnya. Dan mohon maaf, saya telah bersaksi palsu yang mengakibatkan penderitaan bagi 8 orang. Dan mohon maaf, saya pernah memberi keterangan palsu mengakibatkan penderitaan buat 8 orang Dan keluarganya. dan keluarganya. Ini adalah jalan untuk memperbaiki seluruh perbuatan yang pernah merugikan orang lain. Semangat! Mari kita bercontoh, bertauladan pada Dede kuli bangunan yang lulusan SMP. Kita bawa saksi untuk ke LPSK. Sudah janjian 8.30 dari Peradi. Pak, terkait pertemuan hari ini hasilnya apa tuh Pak? Ya belum ada hasil ya, karena itu ranahnya pengacara yang hari ini mendampingi Dede. Saya berposisi hari ini adalah menjadi keluarga barunya Dede, yang tugas saya adalah menjaga Dede sampai seluruh kesaksiannya selesai nanti di sidang PK dan kesaksian di Bareskrim. Kemudian tujuan mendatangi LPSK ini bersama Dede apa sih Pak? Ya meminta perlindungan LPSK karena Dede adalah saksi yang memiliki peran yang sangat kunci dari lahirnya 8 terpidana. Kan peristiwanya begini, saya bukan pengamat hukum ya, hanya menyampaikan fakta dan data yang saya temui, bahwa terpidana sebanyak 8 orang itu kan alat buktinya sampai hari ini nggak ada, tetapi mereka hanya memiliki kesaksian. Kesaksiannya kan dari 3 orang tuh kesaksiannya. 1 kesaksian Aep, 2 kesaksian Dede, yang ketiga kesaksian Liga Akbar. Liga Akbar sudah nyabut lebih dulu. Kemudian sekarang Dede datang untuk menyampaikan peristiwa yang sebenarnya. Peristiwa yang sebenarnya adalah bahwa malam itu betul Dede dan Aep beli rokok ke warung Madura. Jarak dari gang tempat nongkrong anak-anak itu ke warung rokok itu kurang lebih 150 meter malam hari. Bahkan Dede dan Aep pun beli rokok pakai motor. Setelah itu Dedenya pulang lagi ke tempat pencucian mobil nganterin bareng dengan Aep. Setelah itu Dede pulang, dan Dede mengatakan selama peristiwa beli rokok bolak-balik tidak ada anak-anak nongkrong, apalagi pelemparan, pengejaran, itu tidak ada. Itu berdasarkan keterangan Dede. Ya, itu kan? Oke. Apalagi? Saat ini Dedenya di mana, masih di dalam atau gimana? Dedenya masih di dalam untuk menyelesaikan berbagai penjelasan latar belakang kesaksiannya, sehingga nanti mudah-mudahan segera mendapat perlindungan dari LPSK. Oke, berarti Kang Dede ini memang dari awal mengikuti dan mengawal kasus ini ya? Sebenarnya tidak mengawal, karena kan saya bukan petugas pengawalan. Tetapi saya menyajikan data-data yang saya temui. Kalau dengan sampai hari ini mungkin sudah ada hampir 130 tayangan ya yang saya sajikan secara runut, dan itu ternyata semakin menuju ke arah semakin terangnya masalah ini. Tinggal nanti dari masalah ini itu tinggal nanti dilihat siapa sih yang kena prank gitu loh, gitu aja. Saya katakan nanti saya jelasin terakhir setelah nanti kan hari ini saya ke Mabes Polri juga nanti dampingin. Setelah nanti dari Mabes Polri saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya. Oke, terima kasih. Pak, pihak Peradi ikut ya Pak? Ya itu didampingi oleh Di dalam ya? kuasa hukum Peradi. Ya, kuasa hukum Peradinya kan nanti ada 2. Nah, kan Dede ini kan terlapor, kan tidak mungkin yang terlapor didampingi sama
yang melaporkan kan. Jadi nanti yang mendampingi adalah pihak lain. Tapi yang bagaimanapun Dede adalah orang yang hari ini menjadi kesatria, mau berbicara secara terbuka, dan niat dia cuma satu, ingin menyelamatkan 7 terpidana yang masih di dalam untuk segera keluar.